Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tentang golongan penerima zakat. Zakat itu rukun Islam yang nomor berapa gram? 4. Nyanyi bang dulu. Rukun Islam yang Variasi itu bukan banget. Zakat itu merupakan salah satu dari 5 rukun Islam yang wajib ditunaikan bagi setiap muslim yang mampu dan memiliki kelapangan harta. Kewajiban zakat ini ditetapkan Allah Subhanahu wa taala melalui firman-Nya dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warukuu ma'al raki'in, yang artinya dan dirikanlah sholat serta tunaikanlah zakat serta sujudlah kamu bersama orang yang sujud. Secara bahasa zakat artinya suci, berkah dan berkembang. Sementara itu secara istilah zakat merupakan mengeluarkan sebagian harta yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat sesuai kadar dan hawanya dengan rukun tertentu. Macam-macam zakat. Untuk macam-macam zakat terdapat 2 macam zakat, yaitu yang pertama zakat fitrah dan yang kedua zakat harta. Yang pertama zakat fitrah adalah zakat yang mengeluarkan setiap muslim pada bulan Ramadan hingga sebelum sholat Idul Fitri. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan Abdullah bin Abbas. Ia berkata, Nabi Muhammad SAW telah mewajibkan zakat fitrah pada Ramadan atas setiap muslim, baik merdeka ataupun budak, laki-laki ataupun wanita, kecil ataupun besar, sebanyak 1 sok kurma atau gandum. Hadis riwayat Muslim. Sebutan kurma atau gandum pada hadis di atas menunjukkan pada jenis makanan pokok setempat. Jadi zakat fitrah ini wajib dikeluarkan setiap bulan Ramadan hingga sebelum sholat Idul Fitri. Kalau di Arab itu zakat fitrahnya kurma atau gandum. Kalau di sini ya beras lah. Yang kedua ini zakat harta atau zakat mal. Zakat harta ini mencakup hewan ternak, hasil pertanian, hasil laut dan bumi, emas, perak, harta perniagaan, harta ringkas serta pertambangan. Langsung kita masuki golongan penerima zakat. Tidaklah sembarang golongan orang yang berhak menerima zakat sudah diatur dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 60, yang artinya sungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, pengurus zakat, para mualaf yang dibujuk hatinya untuk merdeka, budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah, untuk mereka yang sedang dalam perjalanan sebagai salah satu ketetapan yang diwajibkan Allah dan Maha mengetahui lagi Maha Biasa. Yang pertama itu al-fuqara, artinya fakir. Fakir adalah kaum muslim yang wajib diutamakan dalam mendapatkan zakat. Fakir mengacu pada orang yang tidak memiliki apa-apa, bahkan sulit atau tidak memenuhi kebutuhan pokok. Yang kedua miskin. Kelompok miskin adalah orang yang
penghasilannya tidak memenuhi kebutuhan dasar mereka. Menurut beberapa ulama, kaum miskin tergolong kelompok yang statusnya ekonominya buruk atau tidak memiliki aset harga bahkan mencapai 10 dari nisab. Nah, fakir lawan miskin ini beda. Kalau fakir nih memenuhi kebutuhan pokok aja nggak deh. Fakir berhak menerima zakat. Miskin ini juga beda ya. Kalau miskin kalau miskin ini kelompok yang status ekonominya buruk dan tidak memiliki aset. Kalau miskin memenuhi kebutuhan dasar mereka menurut miskin ini penghasilannya tapi kada sedang memenuhi kebutuhan mereka ya. Yang ketiga yaitu firqah, artinya kita zakat dapat dilakukan untuk membantu umat Islam membebaskan diri dari perbudakan. Banyak orang yang tertinggal di negeri miskin menderita perbudakan ekonomi di tangan tuan tanah maupun di perusahaan yang mengeksploitasikan sumber daya alam dan manusia. Yang keempat, al-gharimin, orang yang terlilit hutang. Gharimin adalah orang yang terbebani hutang karena kebutuhan pribadi dan kebutuhan sosial dan bukan untuk perbuatan maksiat, misalnya menolong anak yatim atau merenovasi rumah. Yang keempat nih, ini hutang itu kada segan kemaksiatan, segan menolong anak yatim atau merenovasi sekolahan. Yang kelima, al-malakatu qulubu, yaitu malak. Zakat dapat disalurkan kepada orang yang baru masuk agama Islam untuk mendukung penguatan iman dan takwa. Yang kelima ini orang yang baru masuk Islam, itu disebut malak. Yang keenam, fisabilillah. Kaum fisabilillah berarti orang atau sekelompok orang yang kegiatannya berjuang di jalan Allah, menegakkan agama Islam dan untuk tujuan yang benar. Para fisabilillah menerima zakat dan berupa organisasi penyiaran dakwah maupun individu yang menyiarkan siaran kecil. Tugas yang mengumpulkan zakat, mengelola dan menjaga dan memberikan zakat di beberapa pondok. Nah, petugas yang mengelola zakat itu berhak untuk menerima zakat. Faedah mengeluarkan zakat. Barang siapa yang menunaikan zakat, maka ia akan memperoleh ketenangan jiwa, harta yang kita belanjakan di jalan Allah. Dan lebih sebagian harta yang kita miliki juga terdapat hak orang-orang yang kurang mampu yang wajib kita tanggung. Jadi kita berzakat ini wajib lah pas bulan Ramadan.
Oke, jadi semuanya wajib berjamaah.